Semua orang pasti ingin sukses, dan untuk menjadi sukses, Anda harus menetapkan tujuan-tujuan Anda, dan kemudian Anda harus berusaha untuk menggapai tujuan-tujuan itu. Nah, jadi dalam kehidupan kita setiap hari, banyak sekali orang yang menetapkan tujuan mereka untuk mereka capai di dalam hidup mereka, tetapi kerap kali mereka tidak bisa menggapai apa yang menjadi tujuan mereka itu. Alasan paling utama adalah bahwa mereka tidak memiliki sistem yang membuat mereka bisa mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Nah, tujuan-tujuan itu bisa saja berupa keinginan untuk masuk universitas tertentu, atau keinginan untuk melamar beasiswa tertentu, atau mungkin tujuan untuk ingin sukses dalam karir tertentu. Nah, pada kesempatan ini, berdasarkan bacaan saya dan juga diskusi saya dengan beberapa teman serta pengalaman saya sendiri, saya ingin menyaringkan kurang lebih 4 hal yang membuat seseorang bisa sukses. Hal yang paling pertama adalah bahwa Anda perlu menetapkan tujuan yang jelas. Jadi, untuk bisa sukses, Anda perlu menetapkan tujuan apa yang ingin Anda capai. Dalam proses penetapan tujuan ini, Anda perlu menetapkan tujuan Anda secara realistik. Jadi, tujuan yang ingin Anda capai itu, Anda kira-kira sudah mengukur dengan kemampuan Anda untuk bisa menggapai itu. Jadi tujuan itu harus realistis. Dan menurut saya, berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan diskusi saya dengan beberapa orang-orang yang sudah sukses, mereka katakan bahwa mereka menjadi sukses karena mereka menentukan tujuan mereka sejak mereka masih muda. Jadi jika Anda belum memiliki tujuan dalam hidup saat ini, Anda perlu menentukan tujuan Anda kira-kira dalam waktu 10 atau 20 tahun ke depan Anda ingin menjadi apa. Nah, dengan tujuan yang jelas ini, hal itu akan mendorong Anda untuk menggapai tujuan itu. Hal kedua adalah bahwa Anda perlu mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul ketika Anda berupaya untuk menggapai tujuan yang sudah Anda tetapkan itu. Nah, pada kesempatan ini, Anda perlu menyadari kelemahan-kelemahan apa, tantangan-tantangan apa yang biasanya berasal dari diri Anda sendiri. Kira-kira tantangan apa yang mungkin bisa menghalangi Anda untuk mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan itu. Nah, pada kesempatan ini, Anda perlu menghilangkan ego di dalam diri Anda. Karena ego yang terlalu besar bisa membuat Anda menjadi tidak realistis dengan tantangan-tantangan yang mungkin Anda hadapi. Karena itu, Anda perlu menghilangkan ego Anda sehingga Anda bisa mendeteksi tantangan yang mungkin bisa muncul ketika Anda berjuang mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan. Hal ketiga yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu mendiagnosa masalah atau problem yang telah Anda temukan tadi. Proses diagnosis ini penting agar Anda bisa menyelesaikan problem itu, atau Anda bisa menyelesaikan masalah dan tantangan yang mungkin menghambat Anda untuk menggapai tujuan Anda. Jadi Anda tidak boleh terburu-buru sampai pada solusi. Anda harus mestinya melewati tahap mendiagnosis kira-kira akar dari persoalan itu atau tantangan itu yang mungkin Anda hadapi itu apa. Untuk mendeteksi persoalan atau untuk mendiagnosis problem yang Anda akan mungkin hadapi itu, maka Anda perlu menanyakan pertanyaan mengapa. Pertanyaan mengapa ini bisa Anda tanyakan sebanyak-banyaknya sampai Anda mencapai akar persoalan.
Misalnya, saya ingin masuk universitas yang terkenal di Indonesia seperti UGM dan UI. Kira-kira apa yang membuat saya tidak bisa menggapai itu? Atau apa tantangan yang mungkin membuat saya tidak bisa menggapai cita-cita saya itu atau tujuan saya itu? Nah, pertanyaan mengapa hal itu bisa membatalkan saya atau mengapa saya tidak bisa menggapai itu, Anda tanyakan terus. Mungkin jawabannya adalah malas. Jika Anda malas, maka Anda pun perlu bertanya, mengapa saya malas? Nah, nanti Anda akan menemukan, mungkin saya malas karena saya kurang motivasi. Lalu Anda bisa bertanya lagi, mengapa saya kurang motivasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa membuat Anda memperoleh akar persoalan dalam proses Anda mendiagnosis problem yang mungkin muncul ketika Anda ingin menggapai tujuan Anda. Nah, poin keempat adalah bahwa Anda perlu mendesain solusinya. Jadi misalnya jika Anda malas, sehingga kemalasan itu membuat Anda tidak mungkin untuk menggapai tujuan-tujuan yang sudah Anda capai, maka Anda perlu mendesain sebuah solusi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kemalasan saya? Nah, bisa saja Anda membuat misalnya jadwal yang tetap atau roster yang tetap yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda. Misalnya Anda mau masuk universitas yang terkenal seperti UGM atau UI, Anda mesti buat kira-kira apa yang Anda lakukan. Anda mesti belajar tiap hari, dan kalau seandainya Anda tidak belajar, kira-kira apa sanksi yang Anda sendiri berikan untuk diri Anda. Nah, dengan cara ini maka Anda bisa menggapai tujuan Anda. Nah, solusi yang lain bisa saja Anda membentuk kelompok tertentu yang memiliki minat yang sama untuk menggapai tujuan yang sama. Misalnya, Anda ingin dalam waktu 1 tahun ke depan mendapat beasiswa untuk studi master di luar negeri. Maka Anda perlu mencari orang-orang yang memiliki minat yang sama, yang berkeinginan yang sama untuk berkuliah di luar negeri. Nah, dengan cara ini maka Anda bisa bersemangat untuk mencari beasiswa karena Anda tidak sendirian. Anda mungkin dibantu atau diinspirasi atau didorong oleh teman-teman yang memiliki minat yang kurang lebih sama. Nah, poin kelima yang terakhir adalah eksekusi. Jadi setelah Anda melakukan 4 hal di atas yang sudah saya jelaskan tadi, maka hal yang kelima adalah eksekusi. Anda boleh merencanakan, boleh mendiagnosis problem itu dengan baik, mendesain solusi dengan baik, tetapi yang paling penting adalah eksekusi. Nah, eksekusi seperti apa? Anda mesti menetapkan waktu yang ingin Anda lakukan untuk segera mengeksekusi rencana Anda untuk mencapai tujuan-tujuan Anda tadi. Nah, misalnya saya ingin memenangi beasiswa 1 tahun yang akan datang. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan besok pagi agar bisa mencapai target saya bahwa tahun depan saya akan memenangi beasiswa tertentu untuk bisa studi ke luar negeri. Jadi eksekusinya harus besok pagi. Tidak bisa Anda menunda waktu itu 1 atau 2 tahun yang akan datang. Saya kira itu saja 5 hal yang bisa membuat Anda menggapai tujuan-tujuan Anda yang sudah Anda tetapkan sehingga Anda bisa mencapai kesuksesan. Karena kalau Anda bisa menggapai tujuan-tujuan yang sudah Anda tetapkan, Anda tentu akan bisa menggapai kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin berpendapat karena tidak sepakat atau sepakat dengan saya, Anda bisa menulis kolom komentar. Anda bisa menulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Siapa tahu video ini bisa membantu mereka yang membutuhkannya. Terima kasih. Molo.